Shalom Bapak Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Shalom Bapak Saudara yang ada di rumah juga. Saya percaya kasih Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Satu sukacita tersendiri bagi kami bertemu kembali dengan Bapak Saudara untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menyembah Dia, memuji Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kasih setiamu Tuhan Yesus, buat segala kebaikanmu Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terbukti Tuhan sampai pagi hari ini Tuhan, kami ada Tuhan di tempat ini. Kami ada Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan untuk melayani Engkau, untuk meninggikan Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih dalam lagi Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan disenangkan Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang masih dalam perjalanan. Memberkati mereka Tuhan untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara. Mari kita rasakan tetap kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih-Nya, buat kebaikan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Katakan sama-sama, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan. Yesus akan menyelesaikan. Mari bersyukur, haleluya, angkat tanganmu. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah berhenti dalam hidup kami, dan kebaikanmu Tuhan Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu sekarang dan selama-lamanya. Katakan lebih sungguh lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah Angkat hatimu, angkat tanganmu, bersyukur bagi Tuhan kita. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Mari lebih dalam lagi bersyukur bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih Yang tak pernah bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih Yang tak pernah sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kami ada sampai saat ini. Kami aman sampai saat ini Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus, selain kami hanya memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus dengan memuji dan membesarkan Engkau Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu, segenap hati kami Tuhan.
Tuhan. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur pada, dengan apakah, haleluya, dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah, haleluya, dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur Pak. Mari kita semua katakan dengan sound tahun kembali berdiri. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, amin, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur Pak. Oh, dengan apakah, haleluya, dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Pak. Kita bisa mulai katakan, dengan apakah, dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Benar Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain hanya memuji dan membesarkan Engkau Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorak memuji Engkau Tuhan. Bebaskan roh kami, hati kami, pikiran kami, dan memberi yang terbaik kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Kalau ada sukacita, berikan senyum dan lihat kanan kiri saudara. Walaupun pakai masker masih kelihatan senyumnya. Walaupun hujan pagi hari ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah dalam Tuhan. Haleluya. Terimalah sukacita surga pagi hari ini di tempat ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
sukacita surgawi ada di tempat ini melimpah. Terpujilah Tuhan. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi Sukacita surga. sukacita surga nyata penuh. Saya bisa lagi haleluya. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan adalah sukacita dalam hidup kita. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Kaulah haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi disebut lagi. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Haleluya. Bersukacita. Bersukacita. Haleluya. Haleluya. Bersukacita. Bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Kita bersukacita karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Oleh karena itu jangan ada yang loyo untuk memuji Tuhan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dialah sukacita dalam hidup kita dan pengharapan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita masih tetap dalam sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Sambil kita memandang kepada kemuliaan-Nya, bahwa kita berharga di mata-Nya dan mulia dalam pandangan-Nya. Seringkali dalam hidup kita banyak tantangan dan masalah yang kita hadapi. Bahkan kadang kita kecewa sama Tuhan. Tapi tangan Tuhan
yang selalu menopang kita, selalu memberikan kekuatan bagi kita. Dia lebih tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ini, dan Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Mari katakan haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita angkat lebih dalam lagi pujian ini. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Bisa pulihkan hidupku. Berserah, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat tangan, katakan Kau lebih tahu Tuhan. Haleluya.
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku berserah, ku percaya, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini. Kau lebih tahu, Dia tahu yang lebih keperluan kita. Haleluya. Tahu yang terbaik bagi. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan. Ku berserah, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang lebih sungguhlah yang putih. Kau lebih tahu Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Berserah, ku percaya. Haleluya. Ku percaya hanya Yesus penolong yang sekali lagi. Kau lebih tahu Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Berserah, berserah, ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kami serahkan pada yang bertugas penuh sebab. Mari kita satukan hati, kita akan bersyukur untuk ulang tahun gereja kita ke-31 tahun. Kemudian kita akan berdoa untuk kita semua yang ada di sini, jemaat Tuhan, mulai dari anak, remaja, pemuda sampai dewasa, lanjut usia. Kita juga bertumbuh semakin menjadi orang percaya yang kuat. Hari ini adalah hari yang khusus ya Tuhan, karena tanggal 22 September kami genap 31 tahun jemaat ini dilahirkan. Kami mengucap syukur Bapa dalam sorga, karena ada tubuh Kristus di gereja GBI Batu Raja ini dilahirkan 31 tahun yang lalu. Dan perjalanan yang sudah kami lewati dari waktu ke waktu Tuhan, sampai hari ini kami ada seperti sekarang adalah kemurahan Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, dan kami memberikan semua pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Hanya karena Tuhan kami bisa ada di tempat yang baru ini. Hanya karena Tuhan setiap kami imannya hari ini masih bisa setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya karena Tuhan juga kelahiran-kelahiran baru, jiwa-jiwa baru bisa datang di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat untuk GBI Batu Raja ini Tuhan. Biarlah
dengan 31 tahun usia dewasa. Kami semua jemaat Tuhan semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Kami semakin indah Tuhan, karena di mata Tuhan bait suci itu adalah diri kami sendiri, bukan gedung ini Tuhan, di mana Engkau mau berdiam dalam hidup kami dan menjadikan kami tempat kediaman-Mu yang paling nyaman buat Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau mempersiapkan hati kami Tuhan, menjadi hati yang menyenangkan hati Tuhan. Pikiran kami menyenangkan hati Tuhan, sikap hidup kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi bait yang menyenangkan hati-Mu. Kami menjaga kekudusan kami Tuhan, baik itu di perkataan, di pikiran, dan di perbuatan kami. Sebab itu Tuhan, dewasakan kami Tuhan, mampukan kami terus dibentuk dan tidak pernah lelah untuk dibentuk Tuhan, tidak pernah lelah untuk ditegur Tuhan, tidak pernah lelah untuk terus belajar bangun lagi kalau kami jatuh Tuhan. Dan kami juga meminta di dalam nama Yesus sebagai hadiah ulang tahun kami Tuhan, kirim kembali jiwa-jiwa yang sudah pergi Tuhan meninggalkan Engkau. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami tarik mereka kembali Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, taruh beban dalam hati kami sebagai jemaat yang dewasa untuk mulai bekerja sama dengan Bapa kami yang di sorga, menjadi orang-orang perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Kami melayani orang-orang yang mulai hilang, melayani orang-orang yang lagi lemah, melayani saudara kami yang tidak sekuat kami hari ini, melayani saudara kami yang sedang terpuruk Tuhan, supaya iman mereka tidak hilang Tuhan, tapi mereka bisa bersama-sama kami di rumah Bapa pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami meminta hadiah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepada kami pertumbuhan lebih lagi, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai ke lanjut usia Tuhan. Biarlah setiap kami didapati menyenangkan hati Tuhan. Di hari-hari akhir ini kami bisa menjadi lonceng bagi pengantin-pengantin Tuhan, membangunkan orang-orang yang tertidur Tuhan. Dan kami sendiri juga berjaga-jaga, menjadi wanita yang bijaksana Tuhan, selalu punya minyak Tuhan di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami untuk GBI Batu Raja. Urapi dan berkati Bapak Ibu Gembala Sidang kami dan semua pelayan-pelayan di gereja ini ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan memimpin dan menaruh visi-Mu di dalam hati Bapak dan Ibu Gembala kami dan di hati semua jemaat, sehingga kami berjalan seperti yang Tuhan mau, ke arah yang Tuhan mau Bapa. Dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, Tuhan memampukan kami mengerti, Roh Kudus mengajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Kalau hari ini mendung dan tadi pagi hujan cukup besar, kemudian saya bilang, ya Tuhan, tolong supaya jemaat bisa berbakti ya. Puji Tuhan, ada 2 khotbah yang sejak minggu kemarin saya siapkan, tapi kemudian tadi malam rasanya sesudah disiapkan juga masih kurang sreg. Dan kemudian saya ingat tentang satu nama yang semoga ini memberikan inspirasi buat kita ya. Awalnya saya ingin menyampaikan kebenaran tentang membangun dan memelihara kerohanian, karena dalam perjalanan mengiring Tuhan biasanya orang senang membangun ya. Ini sesuatu yang jamak dalam hidup, sesuatu yang baru selalu menyenangkan. Tetapi di pertengahan seringkali orang jadi lemah, bahkan lupa dan hilang. Kalau di pertengahan hilang, apakah masih bisa bertahan di akhirnya? Itu pasti jauh lebih sulit. Dan kemudian saya juga terpikir untuk menyampaikan sebuah kebenaran, tetap berbuah di masa yang sulit. Karena pandemi, meskipun kita melihat semuanya sudah menjadi semakin baik, tetapi secara rohani
dampaknya juga masih cukup besar. Ya, ada orang yang selama pandemi sama sekali tidak kebaktian. Semoga itu hanya tidak berkumpul baik secara virtual. Hanya itu saja semoga kekhawatiran saya. Tapi dia sendiri selalu berbakti kepada Tuhan. Sebab bisa terjadi ketika orang tidak bersama-sama, baik secara virtual maupun dalam komunitas yang bisa secara fisik melihat, maka ada orang yang kemudian juga hilang. Ini sesuatu yang berbahaya, sehingga tetap berbuah di masa yang sulit. Itu seperti sebuah pohon yang ditanam di padang gurun, di tempat yang tidak banyak airnya, tapi masih bisa hidup. Dan yang hebatnya, dia bisa berbuah. Adakah pohon seperti itu? Seperti itulah yang Tuhan katakan bagi kita. Meskipun tidak banyak jenis pohon seperti itu, tapi orang percaya yang dilahirkan baru di dalam kerajaan Allah lebih dari benih pohon apapun juga. Karena benih kehidupan, benih surgawi, benih Allah sendiri ditanam dalam hidup kita. Dalam kekeringan yang panjang dan hebat, dalam situasi yang hampir tidak mungkin orang bisa hidup untuk mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya, Allah masih memeliharanya. Asal orang itu memang sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan. Jadi sekali lagi kembali kepada orangnya, bukan kepada Tuhannya. Seringkali kita beranggapan Tuhan selalu Tuhan, tapi ada bagian yang adalah tanggung jawab kita. Tuhan tidak akan bisa menolong seseorang selama dia tidak membuka hatinya mendekat kepada Tuhan. Sehingga entahkah seorang berbuah di masa yang subur atau di masa yang sulit, saya percaya kasih karunia Tuhan cukup. Tinggal orang itu sendiri, tinggal saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi buat pilihan yang benar setiap hari, supaya kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah sampai pada akhirnya. Karena Allah telah menetapkan kita untuk menjadi seperti pohon yang terus berbuah, bahkan meskipun bukan pada musimnya. Tapi akhirnya saya ingin menyampaikan kebenaran tentang satu pribadi yang bernama Manason. Ya. Siapa yang tahu atau yang ingat tentang nama ini? Tidak banyak catatan tentang nama ini. Kisah Rasul pasal 21 dilatar belakangi perjalanan Paulus untuk pulang ke Yerusalem setelah dia memutuskan dengan pergumulan yang tidak mudah. Banyak orang mencegah dia untuk kembali ke Yerusalem karena mungkin inilah yang terakhir kali dia bisa keluar dari Yerusalem dengan hidup-hidup. Sebagian orang beranggapan dia akan terkurung, teraniaya dan seterusnya. Tapi dia telah menetapkan hatinya. Kita sempat membahas ini di awal pandemi, ketika Rasul Paulus mengisolasi dirinya. Ketika bersama dengan teman-temannya mereka naik kapal, kemudian dia memilih jalan darat supaya dia bisa berjalan seorang diri, mengisolasi dirinya dari teman-temannya supaya dia punya waktu hanya untuk Tuhan. Jadi ketika orang rame dengan istilah isolasi, karantina, maka Paulus dan juga orang-orang kudus yang lainnya seringkali memberikan kepada kita inspirasi. Tatkala kita diharuskan oleh keadaan ataupun memilih seperti Paulus, hanya seorang diri supaya Anda bisa berdua dengan Tuhan, maka itulah yang membuat Rasul Paulus menjadi kuat. Selalu dalam kisah orang-orang yang hebat dalam tokoh-tokoh Alkitab, mereka adalah orang-orang yang tahu menyendiri dengan Tuhan. Rame-rame itu menyenangkan, tapi Anda tidak bisa bertumbuh kalau Anda tidak menyendiri dengan Tuhan. Anda tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam dan berjalan bersama Dia kalau Anda tidak pernah membuat keputusan menyendiri dengan Tuhan, membuat komitmen pribadi dengan Tuhan. Sehingga andai kata teman-temanmu lemah, bahkan rontok, Anda tetap berdiri di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Nah, dalam latar belakang dia kembali ke Yerusalem inilah kita membaca Kisah Rasul pasal 21.
teladan yang inspiratif, karena ada beberapa hal yang kita bisa lihat tentang hidupnya. Mari kita membaca Kisah Rasul 21 ayat yang ke-16, hanya satu ayat saja. Kisah Rasul 21 ayat yang ke-16, bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia berasal dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ya, hanya sekilas saja cerita tentang ini dalam narasi ini. Tetapi darinya kita bisa melihat tentang kehidupan seorang yang bisa terus bertahan bahkan untuk waktu yang panjang. Semoga hidup Manason menginspirasi dalam perjalanan hidup kita. Entahkah kita sudah 50 tahun mengiring Tuhan, entahkah kita baru 1-2 tahun mengiring Tuhan, entahkah kita juga bersama dengan jemaat di tempat ini 31 tahun. Ya, sebetulnya ketika dilahirkan ada 7 gereja GBI di wilayah Oku. Waktu itu masih Oku ya, ditambah dengan 1 di Waikanan. Shalom juga ada, kemarin saya share juga link Zoom. Tadi saya lihat ada Ibu Darnoto, salah seorang dari jemaat di Pisang Baru ya. Termasuk Pisang Baru adalah satu dari 7 gereja yang dilahirkan sama-sama tanggal 22 September tahun 1990. Kemudian di Batu Marta unit 11, kemudian di Harjomulyo, kemudian saya lupa ya, ada 7 gereja. Ya, sebagian masih dan sebagian gembalanya pindah dan berganti. Tapi 7, ada 7 jemaat yang lahir. Nah, mari kita kembali melihat di sini bahwa Manason ini adalah seorang matetes yang setia. Ya, matetes itu kita tahu bicara tentang seorang murid, bukan hanya seorang yang ikut-ikutan. Matetes itu seorang yang sungguh-sungguh mau belajar dari sang guru, mau bayar harga dan siap untuk ditempa demi maksud yang mulia. Jadi matetes berbeda dengan orang banyak. Kalau kita melihat pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, ada lingkaran yang luar, orang banyak berbondong-bondong, beribu-ribu. Satu kali jumlahnya belasan ribu, karena laki-lakinya saja cuma sudah ada 5.000 orang pria dewasa, belum anak-anak dan wanita. Jadi orang memperkirakan kalau 5.000 laki-laki dewasa saja, pasti wanita setidak-tidaknya juga 5.000. Namun dalam keyakinan banyak orang, para penafsir, tentu lebih dari 5.000 wanitanya. Ya, tambah lagi anak-anak, sehingga didapati angka bisa 10.000 lebih orang yang ada, yang menerima makan, yang berasal dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi sebelumnya ada juga peristiwa 4.000 orang yang dapat makan dari 7 ketul roti. Jadi kita lihat di mana Yesus datang di satu kota, di satu desa, maka ada banyak orang yang berkerumun, sehingga ini jumlah orang yang banyak. Tetapi Tuhan memilih 70 orang. Setelah mereka diajar untuk beberapa waktu, diutus berdua-dua pergi memberitakan kabar baik. Setelah mereka mendengar, belajar, mengalami kasih dan kuasa Kristus, mereka pergi ke banyak tempat. Dan kemudian laporannya adalah salah satunya, Tuhan, kami melihat iblis seperti bintang yang jatuh, seperti sesuatu yang jatuh dari langit. Kami berdoa dalam nama Yesus, iblis keluar dari orang-orang yang dirasuknya, orang sakit disembuhkan, dan seterusnya. Jadi mereka telah mempraktekkan apa yang diajarkan Yesus. Dan Yesus memberikan pesan, kamu jangan bahagia hanya karena tanda-tanda yang menyertai kamu, tetapi berbahagialah karena namamu tertulis dalam buku kehidupan. Ini sebuah ingatan yang harus tertanam tajam dalam hidup kita. Lebih dari semua pelayanan dan aktivitas rohani kita, pastikan nama kita tetap ada di sana. Tapi 70 murid bukanlah orang-orang yang kepadanya Yesus bisa bercerita banyak. Meskipun mereka melayani, Tuhan memilih sebelumnya 12 orang.
untuk menggantikan dia sesudah dia naik ke sorga. Tapi 12 murid ini pun ada 3 orang saja yang paling dekat. Sehingga ada lingkaran yang terdekat 3 orang, Petrus, Yohanes, Yakobus. Kemudian 12 murid, di mana 3 itu termasuk di dalamnya. Dan kemudian ada 70 murid yang pernah diutus. Dan kemudian ada ribuan orang. Nah, kita melihat seorang Matetes bukan saja orang-orang yang hanya seperti para penggembira, tapi mau belajar, mau ditempa, mau mengiring sang guru sepanjang hidupnya dengan komitmen yang teguh. Ya, jadi dalam mengiring Yesus kita dapati beberapa golongan ini. Orang yang jadi pemercaya yang sembunyi. Kenapa bisa? Salah satunya Alkitab mencatat contoh dalam Yohanes pasal 3. Ini pemimpin agama, satu dari 61 atau 62 anggota Sanhedrin, majelis agama. Namanya Nikodemus. Kalau sekarang pasti dia bergelar profesor doktor dalam bidang teologi, ya. Orang yang hebat. Dia seorang pemimpin agama dalam bangsa Yahudi. Bangsa yang religius seperti orang Yahudi, maka Sanhedrin adalah majelis yang sangat berwibawa dan terhormat. Dia telah mengamati ajaran Yesus dan dia seringkali membela Yesus ketika Yesus kemudian dianiaya. Nah, ini orang yang satu hari menjumpai Yesus di malam hari sesudah dia mengamati. Sebagai seorang yang mengerti kebenaran hukum Taurat, kitab para nabi, dia tahu Yesus datang dari Allah. Jadi dia mendatangi Yesus untuk belajar. Dan kenapa malam? Karena dia tidak ingin orang lain tahu. Saudara perhatikan, hanya orang yang mau belajar dan rindu akan berjumpa dengan kebenaran. Jadi orang Kristen juga begitu. Kalau ada orang Kristen tidak rindu mencari Tuhan dan belajar, Anda gak dapat apa-apa Bapak Ibu. Gak dapat apa-apa. Hanya sekedar mengerti apa yang pernah didengar dan kemudian merasa cukup. Tidak mau menggali kepada sumber kebenaran, tidak mau datang kepada kehidupan itu. Seringkali orang Kristen terlalu lemah, maaf ngomong, terlalu malas. Hanya bersandar dengan anugerah. Saya sudah selamat, saya sudah percaya. Tapi bandingkan orang yang ada di tempat yang jauh. Mereka mencari, merindukan, mereka menggali kebenaran dari kitab suci. Dan mereka berjumpa dengan keselamatan, juru selamat itu sendiri. Saya mendorong Bapak Ibu, ayo mencintai Tuhan, mencintai kebenarannya. Cari uang penting, membangun karir penting, tapi jangan lupakan yang paling utama adalah Kristus Tuhan. Supaya jangan sampai satu hari Anda dikenal, maafkan saya, Anda tidak dikenal maksudnya. Ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, mereka yang hanya jadi penggembira saja, ini yang tadi saya cerita. Berapa lama mereka bertahan? Dalam Injil Yohanes mereka sangat sibuk mencari Yesus. Dan satu hari ketika Yesus memilih jalan lewat danau, pakai perahu, mereka menyeberang, bondong-bondong, jalan darat. Waktu jumpa mereka begitu gembira dan berkata, Yesus, wah kami cari kemana-mana, ternyata ketemu juga di sisi lain dari danau ini. Tapi Tuhan ngomong begini, kamu cari aku bukan karena tanda-tanda dan bukan karena apa yang aku katakan, tapi karena kamu sudah makan roti dan jadi kenyang. Tuhan mengoreksi motivasi mereka. Mereka cari Tuhan karena kagum dengan penggandaan. Dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan bisa mengenyangkan belasan ribu orang. Mereka rasanya begitu antusias cari Tuhan, tapi tidak dari dasar hati yang murni untuk mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Kita bisa berkata inilah para penggembira dalam kekristenan. Orang ribuan dicatat sampai gereja bingung. Ada duplikasi. Paling sulit salah satunya mendata jemaat orang-orang Kristen. Karena seringkali satu orang tercatat di banyak gereja. Sehingga saya jarang sekali mencatat orang, kecuali yang dibaptis, kecuali mungkin namanya hanya untuk tahu dalam informasi. Jadi Bapak Ibu, saya tidak ingin menduplikasi data itu,
membedakan orang yang memang beranggotakan di sebuah jemaat yang dimana dia dilahirkan, karena dia pasti akan ditulis di sana, kecuali dia menyatakan pindah. Tapi kalau dia pindah beberapa kota bekerja, dan kemudian di mana dia pindah, namanya dicatat lagi sebagai anggota jemaat. Bayangkan kalau seperti ini. Sehingga kalau mungkin ada sekian ribu orang Kristen, ternyata sebagiannya adalah orang yang pindah tugas, pindah tempat, dan seterusnya. Fenomena itu kemudian redup ketika pandemi. Karena di Jakarta di waktu 2-3 tahun terakhir, orang berkata ada orang kebaktian di satu gereja karena dia memang anggota jemaatnya, tapi dia juga kebaktian di gereja yang lain karena dia mau cari makan tambahan, karena di gereja asalnya dia tidak merasa cukup. Kalau dia pindah atau mencari makan di 2-3 tempat seperti orang ke restoran, maka di tempat-tempat itu namanya dicatat, maka terjadi duplikasi, kan? Betul ya? Nah, saudara lihat. Tapi ketika pandemi, orang itu di mana? Kembali ke kandangnya asal-asal, ya. Kecuali memang yang sama sekali tidak mau kembali. Ada yang hilang karena mereka seringkali ikut kebaktian karena rame saja. Semakin rame semakin menyenangkan. Berapa lama? Yohanes 6 ayat 66, sesudah mereka mendengar ajaran yang keras dari Yesus tentang roti hidup, tentang makan dan minum dari tubuh dan darahnya yang mereka tafsir secara jasmani, mereka rasanya tersandung. Dan ayat 66 kalau kita baca, sejak hari itu mereka mengundurkan diri, meninggalkan Yesus. Wah, sedih pastinya. Tapi seperti itulah gambaran kalau hanya penggembira. Kita juga lihat bahwa orang yang katanya mau ikut Yesus, tapi dalam catatan yang saya baca, orang ini dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 56 sampai 57, waktu Tuhan bilang, ya sudah ikut aku, tapi dia bilang begini, Tuhan, contoh ya, Lukas 9 ayat 57, ada seorang yang di tengah jalan berkata begini, Guru, aku mau mengiring engkau kemana saja engkau pergi. Kemudian ayat 58 Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepadanya, kepada seorang lain lagi, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Nah, saudara lihat, jadi selalu ada orang-orang yang ketika diajak sungguh-sungguh serius, dia mulai mengajukan banyak dalih, ya. Tidak sungguh-sungguh, ada banyak alasan. Atau orang yang seperti ini mau coba-coba. Kalau ikut Tuhan enak, saya mau terus. Tapi kalau harus ada konsekuensinya, harus ada komitmen untuk mengasihi dan menyangkal diri, memikul salib, wah itu berat, ya. Nah, ini orang yang cuma mau coba-coba. Tapi yang terakhir, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hari ini ada, entahkah yang di gereja, entahkah yang di rumah, hari ini biarlah kita menjadi seorang yang seperti ini. Mari kita baca. Orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus, Bapak Ibu saya dan saudara. Harusnya itu kan, noleh kiri kanan dan berkata, Anda ya, ini Anda ya. Atau kalau dia lebih dekat bilang, nah gitu ya, kita semua di saat susah maupun senang siap ditempa, mau bayar harga meskipun mahal. Dan inilah Matetes, murid yang mau belajar, yang dicari Tuhan. Jadi apa Tuhan mau ribu-ribuan orang, jutaan orang? Enggak, Tuhan mau mencari Matetes yang setia. Kalau Matetesnya ribuan, jutaan, puji Tuhan. Tapi kalau dari jutaan orang itu hanya ada segelintir saja yang Matetes, orang inilah yang siap untuk berjalan bersama Tuhan. Mau bayar harga. Jujur, kita mau cari barang paling murah, ya, karena kita harus bertanggung jawab mengelola uang. Harga yang paling murah dengan kualitas yang tidak kurang. Biasanya kita mengajukan syarat yang sulit.
harga paling murah, kualitasnya paling bagus. Nah, ya kan? Modelnya paling update kalau itu barang. Tapi kita mau cari yang paling murah. Dan itu agak sulit dalam hidup. Ketika kita menuntut kualitas yang tinggi dalam mengiring Tuhan, ketika Tuhan meminta kita untuk menjadi seorang matetes yang berkomitmen, harganya mahal. Harganya mahal. Anda harus berani membayarnya dengan menyangkal diri, dengan melakukan kebenarannya, melakukan hal yang rutin setiap hari. Karena Anda nggak bisa jadi matetes yang tangguh dan kuat kalau mengiring Tuhan, kalau berhubungan dengan Tuhan hanya asal-asalan, asal ingat, asal senang, asal menguntungkan, asal tidak ada resiko dan seterusnya. Ya, yang kedua, Manason ini seorang matetes yang konsisten. Kita tahu beberapa orang sangat senang di awal, tapi di akhir atau di pertengahan dalam Sakaria pasal 4 muncullah kalimat yang Tuhan memberikan dorongan kepada Serubabel, pemimpin waktu itu, untuk terus membangun. Siapa yang ingat Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6? Ayat itu melintas begitu saja. Ada yang ingat Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6? Bukan kuat, bukan gagah, ada nyanyiannya, oleh Rohku kata Tuhan. Kenapa Tuhan harus menguatkan dengan cara yang khusus kepada pemimpin yang waktu itu harus membangun bait suci sesudah mereka pulang dari pembuangan? Karena ada tantangan. Waktu mereka membangun pada batu yang pertama, orang bersorak-sorai, wah, semua orang senang. Tapi kemudian ada tantangan dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian pembangunan ini terhenti belasan tahun. Nah, sesuatu yang telah berhenti dan kemudian memulainya lagi sangat sulit. Sehingga kita dapati kebenaran ini, hanya dengan berhenti melakukan yang baik, Anda akan kesulitan untuk memulainya kembali. Kalau Anda punya irama hidup, entahkah beribadah secara rutin, membaca kitab suci, berdoa setiap pagi, dan kemudian Anda menghentikannya beberapa lama, maka untuk memulainya kembali dengan sukacita dan dengan gembira, Anda harus berjuang lebih sulit. Anda harus mengalahkan keengganan dan seterusnya. Jadi ketika Anda memutuskan, menghentikan, membuat jedah dan vakum, maka untuk memulai lagi roda itu, selalu prinsip seperti itu ada dalam kehidupan. Anda goes di tanjakan, di tempat yang tinggi. Kalau Anda berhenti, Anda akan turun merosot. Dalam hidup seperti itu. Kalau Anda berdiri di atas air yang bawahnya batu-batu dengan aliran deras, kalau Anda hanya berdiri dan tidak bergerak maju melawan arus, Anda akan terdorong mundur. Walaupun Anda tidak mundur, pergilah ke Tubuhan atau ke Sungai Ogan. Airnya dangkal, hanya sejengkal. Berdirilah di sana pada satu titik. Hanya berdiri, sekokoh Anda apapun, Anda akan tergeser. Tambah ke hilirnya. Satu-satunya cara kalau Anda mau bertahan, Anda harus berenang melawan arus, menggunakan tenaga ekstra. Hidup ini seperti aliran arus yang keras, yang muaranya kepada kebinasaan, yang muaranya kepada kehidupan yang berseberangan dengan Tuhan. Sehingga kalau Anda tidak melawan arus kehidupan duniawi, arus kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan, Anda akan terseret, lama-lama hilang. Kita harus konsisten. Bukan saja berdiri, tapi bergerak maju. Anak muda selalu punya kata, move on. Ya, bergerak, ayo. Putus asa, gagal, pacarankah, studikah dan sebagainya, lamarannya, ayo bangkit lagi berjalan. Hanya merenung Anda akan ketinggalan dalam hidup. Karena usia bertambah, waktu yang terbaik hilang. Satu waktu Anda berkata, sudah tua, gak ada lagi kesempatan. Nah, kemarin ada artikel yang bagus kan? Orang yang bangkit di usia 60 tahun lebih. Orang bilang 60 tahun itu lansia, gak ada harapan, tinggal ongkang kaki. Entah sedih atau susah, ongkang kaki saja, merenung masa lalu. Tapi ada orang-orang yang bangkit
Memulai dari nol di usia 60 tahun. Dan orang itu bisa berhasil. Saya nggak perlu nyebut namanya karena nanti ada produknya. Saya nggak jualan. Tapi ada banyak orang yang kemudian berkata, aku nggak bisa lagi, aku sudah tua, aku sudah lemah. Anda harus bergerak maju. Karena Tuhan merancang kita menjadi seorang pemenang di dalam Dia. Katakan amin bagi kita yang paham. Tentu harganya tidak murah. Barang bagus, barang berkualitas, pasti tidak murahan. Tapi Tuhan telah menyediakan itu bagi kita. Nah, Manason ini dalam beberapa terjemahan yang saya catat, dia seorang yang sudah lama. Entahkah American Standard Version, British Bible English, one of the early disciple, a believer, sin of early days. Gatswood mengatakan was one of the first disciple. Orang yang pertama, orang yang mula-mula, orang yang sudah ada sejak awal. Begitu Tuhan memanggil orang-orang jadi percaya, mungkin dia satu dari 70 murid itu. Dia pasti bukan 12 murid itu. Dia pasti bukan 3 orang itu. Nah, namanya jelas. 3 orang itu Petrus, Yohanes, Yakobus. 12 orang itu ditambah 9 lagi namanya jelas. Dan tidak ada Manason. Sangat mungkin Manason satu dari 70 orang itu. Dan itu adalah murid sejak awal ketika Yesus memberitakan kebenaran. Seorang yang sudah ada sejak kekristenan, sejak Yesus berkata, ayo siapa yang mau ikut aku, kujadikan penjala manusia. Kerajaan sorga sudah dekat, ayo percaya dan bertobat. Inilah orang yang telah menyerahkan hidupnya dari sejak awalnya. Dan dia tetap menjadi matetes. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, konsisten. Tidak anggot-anggotan. Tidak awalnya saja. Waktu Yesus mati, wah banyak orang tercerai-berai. Waktu dengar perkataan yang keras, khotbah Yesus, banyak orang mundur. Tapi Manason tidak. Dia terus berjalan. Maju dalam kerohaniannya. Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian orang berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Karena salah pengharapan. Ada orang yang kecewa dengan Tuhan. Tadi selintas saya dengar ada orang kecewa dengan Tuhan. Ayo jangan kecewa, kata Pak Robert gitu ya. Pertanyaannya, mengapa Anda bisa kecewa dengan Tuhan? Jangan-jangan sebetulnya kita nggak pernah berpikir apakah orang itu mengecewakan Tuhan atau tidak. Yuk, coba balik hidup yang dipertanyakan lebih baik kayaknya ya. Apakah saya ini menyenangkan Tuhan atau mengecewakan Tuhan? Jangan selalu Tuhan yang salah. Ayo. Kalau ada orang berkata aku kecewa dengan Tuhan, pasti ada harapan yang salah. Ada ajaran yang salah yang ditanamkan di dalam dia. Ada keinginan-keinginan yang salah yang tidak dijanjikan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga pengkhotbah yang benar harus bertanggung jawab dengan khotbahnya. Tidak sekedar menaburkan janji-janji manis, permen manis, sehingga jemaat menjadi senang mengikut Tuhan. Tapi ketika tiba saat kenyataan berbeda, banyak orang kecewa. Salah satunya karena ajaran yang salah, pengkhotbah yang salah, yang cuma menabur benih yang manis di telinga. Seolah-olah kalau jadi Kristen semua beres dan tidak ada yang sulit. Tapi ketika orang menemukan kesulitan dan tantangan, banyak orang mundur. Tapi saya ingin berkata, seandainya pengkhotbahnya salah, pendetanya salah ajar, dia juga punya tanggung jawab menjaga dirinya untuk tetap bertumbuh dalam kebenaran. Betul ya? Ada orang tawarkan makanan sehat tetapi beracun atau tidak baik. Tidak beracun katakanlah. Tapi untuk dia tidak baik, maka dia harus menjaga. Tidak perlu makan. Jadi jangan hanya mendengar apa yang ingin kita dengar, tapi mendengar apa yang harus kita dengar. Itu yang sehat. Namanya sendiri berarti remembering.
a diligent seeker. Seorang yang mencari dengan rajin. Jadi namanya memang memberikan dorongan untuk jadi orang yang rajin. Satu hari Tommy Tine menulis sebuah buku, Pemburu Tuhan. Wah, bingung ya membacanya. Kalau pemburu burung, pemburu celeng, pemburu apa, pemburu uang, banyak. Tapi pemburu Tuhan. Apakah seorang yang mencari Tuhan seperti pemburu, mencari kemana saja? Karena Tuhan berkata, carilah aku selama aku berkenan ditemui. Apakah kita mau mencari Tuhan seperti seorang pemburu yang mencari mangsanya? Mencari Tuhan dengan sungguh, dengan kerinduan, bukan dengan asal-asalan. Jadilah seorang pencari Tuhan yang rajin. Dan kunci utama dari orang yang konsisten adalah kerajinan dan ketekunan sebagai matetes. Saya mau bicara sedikit tentang ketekunan, karena sesudahnya jadi agak pendek. Tapi di poin ini saya ingin menekankan. Simpson, siapa yang tidak tahu Simpson? Orang yang dilahirkan dengan janji. Orang yang dilahirkan dengan tanda-tanda mujizat. Orang yang dirancang Allah untuk melakukan perkara yang besar bagi bangsanya. Semua tahu. Sehingga di dunia pun orang disebut Samson, orang gagah, ya kan? Secara fisik. Dia lahir dengan semua kehebatannya. Dan dia memulai dengan banyak yang hebat, meskipun ada mulai benih-benih yang salah di dalamnya. Orang tuanya menghormati Tuhan, tapi salah mendidik anak. Menganggap anaknya saking istimewanya, tidak berani ditegur ketika anaknya berbuat salah. Garis bawahi kalau orang tua menganggap seperti orang tua Simpson. Ini anak titipan Tuhan. Ini anak punya rencana Allah yang luar biasa. Kami suami istri mendengar malaikat itu datang dan berkata, dia akan jadi orang hebat. Jadi kami tidak berani tegur dia kalau dia salah. Maafkan saya jika saya berkata, orang tua yang tidak mau menegur dan mendidik anak dengan benar adalah orang tua yang salah menerapkan kasih. Simpson memulai hidupnya dengan cara yang keliru, miring-miring. Tapi orang tuanya diam aja, karena anggap ini anak datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, Allah punya rencana yang hebat dalam hidup kita. Tapi itu semua bisa rusak kalau kita tidak rawat dengan baik. Camkan itu. Allah memanggil kita untuk menjadi pemenang. Allah memanggil kita untuk menjadi serupa seperti Dia. Allah menyiapkan kita menjadi mempelainya. Tapi kalau kita tidak merawat, semuanya akan rusak. Dia memulai dengan sangat hebat, tapi singkat kata, dia tidak tahan uji. Bahkan dia membiarkan dirinya masuk di medan yang berbahaya. Kelemahannya adalah hal yang seksual, tapi dia bermain-main di sana. Tidak ada yang kuat. Ada titik-titik lemah dalam hidup seseorang. Minggu kemarin kita membahasnya. Apa yang menghalang seorang untuk datang dekat dengan Tuhan? Apa penghalang terbesar dalam hidup seseorang dalam hubungannya untuk jadi intim dengan Tuhan? Tiap orang berbeda-beda. Ada orang seperti Simpson, terlalu sensitif, terlalu lemah soal seksual. Pornografi yang begitu marak telah menjadi alat setan untuk menghancurkan bahkan pendeta-pendeta besar sekalipun. Tidak tahan uji. Ada orang tidak tahan uji dengan uang. Ada orang tidak tahan uji dengan jabatan, dengan karir, hobinya, dan seterusnya. Anda bisa buka rekaman khotbah minggu kemarin. Tiap orang berbeda-beda. Titik kritis seseorang berbeda-beda. Ada orang diuji dengan hal-hal yang seperti Simpson, dia menang aja. Tapi untuk Simpson, dia tidak kuat. Siapa saudara? Anda sendiri yang mengenalnya, ya. Ada orang begitu emosian, begitu gampang meledak, atau begitu gampang jatuh ketika dipuji. Tiap-tiap orang berbeda. Ayo kenali diri masing-masing.
Kita punya karakteristik dengan warna yang berbeda-beda, pencobaan yang berbeda-beda, pikulan yang berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya kita semua diuji. Siapa yang tidak tahu nama besar ini? Sangat luar biasa pada awalnya. Tidak ada anak muda yang bikin kagum kita. Seorang raja yang baru naik takhta, Tuhan temui dia. Tuhan tanya, Salomo, kau minta apa? Saya bayangkan kalau Tuhan datang ke saya waktu saya masih muda. Andreas, kau minta apa? Sebelum saya jawab, saya mau tanya saudara, kalau Tuhan datang kepadamu masing-masing dan kemudian tanya, Robert kau minta apa? Sutris kau minta apa? Priska kau minta apa? Tatan kau minta apa? Semua. Kalau setiap kita Tuhan tanya, kau minta apa anakku? Saya pikir kita mungkin mendaftarkan sebuah catatan ya. Betul ya? Ini. Oh, Tuhan, kita tanya dulu, betul Tuhan? Betul. Serius Tuhan? Betul. Janji ya Tuhan? Janji. Wah, kita tulis banyak. Tapi Salomo tidak. Waktu Tuhan tanya, Salomo kau minta apa? Ini raja muda. Dia bilang cuma minta hikmat. Hati yang berhikmat. Tuhan kagum. Tuhan kagum. Tuhan bilang anak muda yang luar biasa. Tidak minta kekayaan, kekuasaan, ketenaran dan sebagainya. Tapi karena engkau minta hikmat, engkau dapat semua. Kita tahu, kemudian dia terjerumus dalam kelimpahan, kekayaan, kekuasaan. Akhirnya dia membelakangi Tuhan dan menyakiti hati Tuhan dengan semua kekayaannya, termasuk kekayaan istrinya, kekayaan berhala-berhalanya. Seorang yang awalnya membuat kita kagum. Dan kalau mungkin kita satu hari tanya Tuhan, meskipun Tuhan tahu semua pada akhirnya, waktu Salomo minta begitu, Tuhan kagum gak? Saya pikir Tuhan akan juga berkata, itu memang sesuatu yang luar biasa. Saudara, seorang yang mengawali dengan sangat luar biasa, dia harus menjaga dengan baik. Kita tahu yang ini gak lama ya, cuma 4 tahun kurang ya, 3 tahun lebih. Seorang yang memulai dengan baik hanya bertahan kurang dari 4 tahun. Hatinya tamak akan uang. Walaupun pada akhirnya uang itu gak digunakan juga. Dia menyesal, dia kembalikan uang itu, dan kemudian dia selesaikan hidupnya dengan cara yang salah. Itu peringatan buat kita. Jadi kalau kita berkata bagaimana seorang bisa konsisten sampai akhir, salah satunya adalah kerajinan dan kedua ketekunan. Dan tentang ketekunan, saya mau membahas ini sedikit. Sebuah kekuatan karakter yang luar biasa. Stamina rohani yang mantap. Ada 12 ayat di perjanjian lama, ada 40 ayat di perjanjian baru yang bercerita tentang ini. Kalau kita mau singkatkan sedikit, ketekunan itu berarti kemampuan menanggung keadaan-keadaan. Sama-sama dengan saya katakan, kemampuan menanggung kemampuan menanggung keadaan-keadaan. Jadi ini sebuah endurance, daya tahan. Sama kayak dalam masa pandemi, orang harus punya daya tahan yang hebat. Nah, mari kita melihatnya. Ketika dalam hidup ini kita menerima tekanan tertentu dalam waktu yang lama, itu bisa melelahkan saudara. Ada orang kalau sudah pilek lama betul, batuk lama betul ya. Betul ya, ada anak yang kalau punya sakit tertentu lama betul, ngobatinya lebih payah. Nah, ketika orang mengalami tekanan tertentu dalam waktu yang panjang, itu pasti sulit. Tapi sekaligus dapat menghasilkan kemampuan menanggung kalau dia memilih untuk jadi pemenang. Ini adalah sebuah kemampuan ilahi untuk menanggung kesesakan. Ketika Anda menderita sekilas, Anda bisa menang. Tapi ketika Anda menderita 2 kilas, 3 kilas, berkilas-kilas sampai berkepanjangan, bukan sekali lewat, bukan sekilas pintas, maka disitulah Allah ingin Anda menghasilkan ketekunan, menanggung kesesakan. Sesuatu yang sangat dihargai Tuhan. Tanpa ketekunan tidak akan ada seorang pun yang dapat bertahan
dalam jalur kebenaran Allah ya, bukan jalur dunia, bisa sampai ke langkah yang terakhir. Pengkhotbah di kemudian hari selalu mau berkata begini, bukan awal yang baik yang menentukan, tapi akhir. Langkah akhir itu menentukan. Tentu awal itu penting. Kalau orang mengawalinya dengan serong, perbaikannya sulit. Tetapi pada akhirnya ada orang bisa salah. Sekilas saya membaca kisah Hitler, orang yang dari masa mudanya berkata Tuhan, puji Tuhan, dan seterusnya. Sangat rohani. Dia bukan perokok, dia bukan peminum, tapi kemudian dia bisa jadi orang yang sangat kejam. Dialah di dunia modern menemukan cara membunuh orang dengan efektif, dengan memasukkan orang beratus beribu orang dalam sebuah ruangan dengan memberikan gas. Orang yang masa mudanya berbicara hal yang rohani, berkata-kata tentang hal yang baik, tapi kekejaman sangat mengerikan. Anda bisa searching tentang biografi Hitler. Kenapa bisa begitu? Orang yang hanya tahu kebenaran tapi tidak hidup di dalamnya, sangat mengerikan. Bertahan sampai akhir yang dimaksud adalah di dalam jalurnya Allah. Dari mana kita memperoleh ketekunan? Kalau kita baca Roma pasal 5 ayat 3 dan seterusnya, Anda akan kaget. Jadi ini tidak didapat dari penumpangan tangan. Saya bacakan ayat ini karena saya mau kita ini tertanam. Roma pasal yang kelima, ayat 3, ayat 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Siapa yang mau tekun? Ada yang mau punya ketekunan di sini? Mulai dari Yosel, mau ketekunan? Mau. Sebelahnya? Mau. Tapi sudah baca belum dari mana ketekunan itu bisa didapat? Ayo. Dari mana? Kesengsaraan. Nggak mau. Tekun mau, sengsara. Wah, ada jalan lain nggak Tuhan bisa tekun tanpa mengalami kesengsaraan? Nah, ini yang agak sulit. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau Anda dalam kesengsaraan hidup, ekonomi, kesehatan, keuangan, dan seterusnya, Anda tetap tekun, Anda tetap bertahan, bergantung dengan Tuhan, maka Anda jadi kuat. Jadi boleh nggak saya berkata begini? Bersyukurlah kepada Tuhan atas hal-hal yang tidak dikabulkannya. Kasih tahu di sebelahnya saudara, dan tanamkan kepada dirimu. Saya mau bersyukur kepada Tuhan bukan saja karena kasih setianya Tuhan. Saya mau bersyukur kepada Tuhan bukan saja karena Dia menjawab doa saya, tapi saya juga mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Ayo sama-sama. Nggak mau semua. Atas hal-hal yang tidak dikabulkannya, dan juga untuk semua penundaan yang terjadi. Kalau orang tidak mengerti rancangan Allah, hancur dia. Kecewa dia dengan Tuhan, kecewa dia dengan orang tua, kecewa dia dengan perusahaannya, kecewa dia dengan pasangannya, kecewa dia dengan siapa saja. Tapi kalau dia tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Ketekunan Kristen adalah menerima dengan penuh keberanian segala hal yang mungkin terjadi dalam hidup di dunia ini. Segala hal yang mungkin terjadi dalam hidup ini. Waktu kita diminta mengiring Tuhan, kita mengikuti Dia. Tapi Tuhan tidak memberikan kita kemampuan untuk meramal besok, lusa, 3 hari kemudian, seminggu kemudian jalan hidupmu begini, lihat garis tangan. Enggak. Tuhan mau setiap hari kita bergantung kepadanya.
Katakan amin, saudara. Kita boleh punya rencana yang baik, serahkan dengan Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan berjalanlah dengan setia sehari demi sehari. Dan mintalah keberanian dan kekuatan untuk menerima segala yang mungkin terjadi dalam hidup ini. Kalau ada orang sedang sakit, dia berharap Tuhan sembuhkan dia, amin. Tapi dia juga berani berkata, kalau Tuhan panggil saya dengan cara sakit ini, saya juga berkata, terpujilah Tuhan. Apa yang bisa disusahkan terhadap orang seperti ini? Gak ada. Gak ada yang bisa menghancurkan dia. Karena dia tahu, entahkah yang baik, entahkah yang tidak baik, kalau Tuhan merancangnya, semua pada akhirnya jadi baik. Setelah itu dengan segala keberanian pula mengubah semua hal itu menjadi batu loncatan untuk menuju ke sorga. Jangan lupa, pada akhirnya di perjalanan pengembaraan kita, setelah kita menyelesaikan tugas, Tuhan mau bawa kita pulang. Kalau Anda bertanya kenapa tidak pada hari pertama saya percaya, hari itu juga saya dibawa pulang. Andanya yang gak mau. Betul gak? Bukan Tuhan yang gak mau, Andanya yang gak mau. Coba saya tanya, siapa yang pada hari dia percaya Yesus diselamatkan, hari itu dia minta pulang? Ada? Coba tanya di sebelahnya, tanya istrimu, Mama, aku hari pertama percaya Yesus, aku langsung pulang. Setuju gak kau? Tanya suamimu, Pak, Kak, ya kan? Tanya orang tuamu, tanya anakmu, tanya temanmu. Kalau hari itu aku percaya dan hari itu aku pulang, masuk dalam kerajaan sorga, kamu rela gak? Jangan, terlalu mudah. Jadi yang pertama memang kita tidak ingin langsung pulang. Yang kedua sebetulnya Tuhan punya rencana supaya kita bisa menceritakan kebaikannya, supaya kita bisa menjadi Kristus kecil dan memperagakannya. Yang ketiga, Manason bergaul dengan orang positif, ya, tidak panjang. Ada dalam ayat ini dia berkata, mereka menumpang di rumahnya dan dia tidak berkeberatan. Satu rombongan itu dia tampung semua. Ada ungkapan orang begini, karakter seseorang dapat dilihat dari orang-orang yang bergaul dengannya. Kalau Anda suka dengan penggosip bergaul, menghabiskan waktu, maka orang akan tahu seperti itulah Anda. Jadi dari temanmu, dari sahabatmu, dari komunitasmu yang Anda cintai, bergaul, berteman boleh, tapi Anda harus menjaga sehingga Anda tidak menjadi orang yang kemudian sama dengan orang-orang yang tidak baik. Pergaulan dengan rasul-rasul menghasilkan berkat dan pertumbuhan rohani yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan diri dipermainkan, begitu ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik belum tentu membangun kebiasaan yang baik juga. Lebih panjang. Orang nanam padi gak direncanakan tumbuh lalang, tapi gak ada orang nanam lalang supaya bisa tumbuh padi. Gak ada. Ketika kita hidup melakukan yang baik, menabur benih yang baik, musuh seringkali mencuri-curi menanam lalang. Apalagi kalau orang sengaja menabur lalang. Yang terakhir, Manason menjadi berkat bagi banyak orang. Ternyata kalau kita berkata ada banyak cara untuk melayani, betul, termasuk cara membuka pintu bagi hamba-hamba Tuhan. Sebab ini menggambarkan kerinduan Manason untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ibrani 13, kita berdiri, kita baca ayat ini. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Jadi mari buka hatimu untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Kalau memberi tempat untuk orang yang dikenal, oke. Tapi saya ingin masuk lebih dalam lagi dengan berkata, bukalah hatimu untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Cintai mereka seperti Tuhan mencintai mereka. Taruh nama mereka di hatimu dan doakan mereka. Siapa mereka? Kawanmu, saudaramu, kolegamu, relasimu.
orang-orang yang belum mengenal keselamatan mulai berdoa, kiri kanan depan belakang, tetangga, orang-orang yang tiap hari kita temui. Kami membangun kebiasaan untuk menanamkan ini. Doakan orang di belakangmu, doakan orang di sampingmu, doakan orang di sebelahmu, dan cari waktu, cari kesempatan supaya bisa berbicara. Tuhan kiranya menolong kita. Biarlah hati kita terbuka seperti hati Kristus untuk orang-orang berdosa. Nanti sesudah firman Tuhan, saya serahkan kepada Jang Dina. Kita masih mau sedikit acara. Bapak Ibu tidak keberatan ya? Ya. Ada yang pulang ini langsung harus kerja? Nggak ya? Istirahat sejenak. Nanti kita tutup dulu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami ingat akan kebaikan Tuhan, dan biarlah kami tidak pernah melupakannya. Kami mau menjadi seorang matetes yang berani bayar harga, berkomitmen, tidak serta-merta dihancurkan, dikalahkan, dan dilemahkan, tapi mau berkemenangan di dalam Tuhan. Tolong kami ya Bapa, Roh-Mu yang kudus yang diam di dalam kami, memampukan kami untuk terus-menerus berjalan sampai semua yang Tuhan rancang dalam hidup kami tergenapi. Jadikan kami berkat bagi keluarga, bagi kawan-kawan kami, bagi kenalan kami, bagi orang-orang di sekitar kami, supaya melalui hidup kami Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap telinga dan hati yang terbuka untuk ditabur dengan kebenaran firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba mujizat terjadi. Ya, saya serahkan kepada Let's check. Ya Bapak Ibu Saudara, saya minta waktunya untuk bersabar sebentar. Yang di rumah juga mohon jangan langsung check out dari live dari Zoom-nya. Tapi Bapak Ibu yang di rumah juga bisa bersama dengan kita di sini. Sama-sama kita mau merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-31 Bapak Ibu Saudara ya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Iya, saya melihat wajah yang bersuka cita. Haleluya. 31 tahun itu bukan angka yang, jadi kalau seorang dewasa, di sini ada yang umur 30-an, boleh lambaikan tangan, saya mau lihat. Yang umur 30-an, Cirosa, Cimeri 30 ya, halo, mendekati 40 ya. Yang 30 awal, saya boleh tahu yang 30-an awal, 29, 31 gitu. Bang Alek pede ya, angkat tangan gitu. Benar saat ini, dia 30-an. Ya, saya menangkap kesimpulan, jadi yang 30-an awal itu masih malu-malu untuk mengakui ya. Yang 30 mau 40 itu pede banget saudara, angkat tangannya ya. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Tapi 31 tahun untuk GBI Batu Raja, biarlah tidak malu-malu untuk bersaksi untuk nama Tuhan. Dan tidak malu-malu untuk menyatakan dirinya menjadi matetes, amin. Amin, katakan pada kanan kirinya, jangan malu-malu jadi matetes. Jangan malu-malu menyaksikan kasih dan kemuliaan Tuhan, haleluya. Kita mau menyaksikan perjalanan gereja kita selama 31 tahun. Tentunya gereja ini ada tidak langsung dengan gedung yang seperti Bapak Ibu Saudara sekarang bisa menikmatinya, tapi dimulai dengan Bapak Ibu Gembala yang merintis GBI Batu Raja di tempat ini dengan jemaat mula-mula, yang nanti Bapak Gembala bisa menyebutkan jemaat mula-mula yang sampai sekarang masih tetap ada ya Pak ya, masih ada ya, sebagian besar masih ada. Seperti yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, mungkin ada di tempat ini jemaat mula-mula yang waktu pertama kali Bapak dan Ibu Gembala merintis gereja ini sebelum gedungnya menjadi seperti ini ada. Nah, nanti saya persilakan, saya mohon dengan kasih perwakilannya kepada kita menyebutnya sesepuh ya Bapak Ibu, untuk memberikan kesan-kesannya, pesannya juga selama pengiringannya kepada Tuhan atas gereja kita. Karena yang ada di tempat ini saya melihat yang ada hanya Bapak Wijaya ya. Bapak Wijaya ya, boleh memberikan, maju ke depan Pak. Pak Wijaya ya.
Ini salah satu dari jemaat mula-mula dan sesepuh gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Beliau akan memberikan 1 patah, 2 patah kata. Ya. Haleluya. Saya minta multimedia setelah ini menayangkan ya. Saya beri waktu dan tempat untuk Bapak Wijaya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sedikit mau berbagi kesan dan pesan pada hari ini. Ketika kami bergabung di tempat ini, pada mulanya memang tidak seperti ini. Kalau sedikit boleh saya ceritakan, ketika kami beribadah yang pertama, kami beribadah di satu tempat yang mungkin boleh dikatakan kurang layak. Waktu itu kami beberapa jemaat yang bergabung bersama Bapak Ibu Gembala, kami beribadahnya di suatu di bawah atap rumah gitu. Itu pertama sekali kami beribadah adalah di tempat yang kalau kita sebagian jemaat yang masih ingat, di bawah ini sebelum gereja ini dibangun ada di tempat samping rumah saya. Waktu itu rumah saya tinggal, ada teras di sampingnya. Kami beribadah beberapa jemaat yang ada sama Bapak Ibu Gembala, dan kami bersyukur sampai dalam perjalanan selama sampai 31 tahun ini banyak suka banyak juga duka. Maafkan saya. Begitulah perjalanan gereja ini dari awalnya. Ya mungkin tidak banyak dapat saya katakan, tapi biarlah kita tetap mau setia mengiring dan melayani sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat. Saya yakin dan percaya semua yang kita nikmati saat ini adalah tidak lepas dari doa dan air mata dari para perintis gereja kita. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Oleh karena itu setiap kita yang saat ini boleh berdiri sebagaimana kita ada dengan segala kelimpahan yang Tuhan beri lewat gereja kita, fasilitas yang bisa kita nikmati. Mari Bapak Ibu Saudara ambil bagian dalam pelayanan apapun itu bentuknya. Kalau ada ladang pelayanan, mari masuk ke dalamnya. Jangan takut untuk merasa kecewa, jangan takut untuk merasa tawar hati. Selagi hidup ini adalah kesempatan, selagi masih ada kesempatan, layani Tuhan sampai akhir. Biar Tuhan sendiri yang berkata, stop, cukup pelayananmu, kembali ke rumahku. Jangan kita sendiri yang mempensiunkan diri kita, jangan kita sendiri yang meng-off-kan diri kita.
Setuju? Amin. Yang setuju angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pak Wijaya tadi ada 21 orang dengan saya dan istri. Beberapa orang ada di luar kota. Sepertinya seingat saya hanya seorang saja, Ibu Suyanti Wijaya, istri Pak Wijaya, yang sudah pulang duluan dari 21 nama itu. Ya, hanya yang ada saja ya. Pak Wijaya bisa begitu? Ibu Hana waktu itu ada ya? Ya, silakan Bu. Sama Pak Nur juga kan? Oke. Ayo silakan maju. Risma dengan Aritonang? Iya, ya. Ya, silakan, Pak. Beberapa catatan dan dokumentasinya itu pada waktu pindah-pindah waktu itu kena air dan rusak. Jadi tinggal ingatan yang tidak kuat lagi. Tinggal orangnya sendiri ya. Ya. 21 nama itu 2019 kita pernah maju juga ke depan ya, sama-sama ya. Oke. Oke. Nah, sekali lagi kita bisa bersyukur, nanti Ibu Hana akan berdoa ya. Ayo. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia, anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus menuntun setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau sampai hari ini kami ada, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala, buat jemaat Tuhan yang sudah ada sampai hari ini. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kalau sudah 31 tahun gereja ini berdiri, banyak kesukaran, tantangan yang pernah kami hadapi Tuhan, tetapi kami tahu tangan-Mu yang penuh kuasa, yang terus memelihara sehingga jemaat Tuhan ada sampai hari ini, baik di tempat ini maupun di cabang-cabang. Tuhan, terima kasih Kau memberkati gembala-gembala yang menggembalakan di daerah-daerah Tuhan. Biar mereka terus tetap kuat dan melayani Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap mereka, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, pasutri, bahkan mereka yang lansia Tuhan. Tuhan, tolong setiap jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kami Tuhan, Engkau mendapati hidup kami berkenan, layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus membentuk kehidupan kami Tuhan, untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat Bapak dan Ibu Gembala. Kami bersyukur buat jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar segala kemuliaan, pujian, hormat hanya untuk Tuhan saja. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang telah memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyi. Happy birthday to. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
Bapak dan Ibu silakan motong tumpengnya, tanda. Ya. Jujur aja agak bingung karena ini pandemi. Jadi saya hanya memotong dan tidak membagi dan dimakan saja, ya. Pak. Tidak usah disuap. Bapak Ibu bisa mendapatkannya nanti makanan untuk bawa pulang. Haleluya. Saya hanya memotong saja dan tidak. Ya, simbolis. Ya, simbolis. Ya. Ayo Pak, bareng. Mungkin Ini bisa ya. merapat bersama-sama. Oke, semua ya. Sini deketan. Yang di depan. Jadi diambil fotonya bagus, Bu. Pak Nur merapat lagi, Pak Nur. Gini aja ya. Oke, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara 1, semua. 2, 3 ya. Terima kasih. Haleluya. Ya. Kita tutup dalam doa. Yang terakhir sekali Bapak Ibu Saudara, yang hari ini, bulan ini berulang tahun atau tahun ini ya, boleh ya Bu, tahun ini ya. Tahun ini usianya sama dengan GBI Batu Raja, yaitu 31 tahun. Gak boleh di atasnya atau kurang ya. Silakan maju ke depan, 3 orang kita punya hadiah untuk Bapak Ibu Saudara. Ayo, ada? Atau yang di rumah? Yang di rumah boleh buka mic-nya. Saya gitu nanti disimpan, terus ambil ke gereja gitu ya. Ada yang di rumah? Yang di sini ada? Enggak ada. Semua ini 50 tahun ke atas kita ya di sini. Yang di rumah 20 tahun ke bawah ya ampun. Jadi yang ibadah di sini lebih tua dari yang di rumah. Beneran enggak ada Bapak Ibu Saudara? 31 tahun. Tahun ini terserah mau ulang tahunnya dari Januari sampai nanti Desember, yang penting tahun ini tiup lilinnya 31 angkanya gitu loh. Kalau nggak jelas lagi saya gimana lagi jelasinya. Nggak ada? Beneran nggak ada? Ya ampun, apa nggak ada yang mau ngaku sih ini? Tanya umur nggak ada ngaku loh, apalagi tanya dosa ini. Nggak. Ya udah, yang di rumah juga tidak ada. Kalau tidak ada yang membuka mic untuk bilang saya, berarti saya anggap nggak ada. Ya sudah, untuk saya aja Bu ya hadiahnya ya. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Nanti sebelum pulang kita akan foto bersama setelah doa berkat di sini ya. Sama-sama semua Bapak Ibu Saudara, kita ambil foto bersama-sama untuk dokumentasi kita. Bapak Gembala, saya persilakan kita tutup dalam doa berkat. Para pelayan Tuhan, waktu dan tempat sesuai. Puji Tuhan, mari kita semua mensyukuri kebaikan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, memampukan kita untuk terus melangkahkan kaki bersama dengan Tuhan, menggenapi rencananya, memuliakan namanya dengan bibir lidah kita, dengan hidup dan perbuatan kita, dengan segenap hidup kita, sampai kita semua dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia, selamanya bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kau Raja
Amin. Selamat hari Minggu. Mau berfoto bersama, Pak? Ya, sementara mempersiapkan ini tempatnya, saya mau menyapa Bapak Ibu yang di rumah, seperti juga yang di gereja. Bapak di rumah, Bapak Ibu saudara bisa beri persembahan, kemudian langsung ke sini ya. Ya, Tuhan memberkati semua yang di gereja maupun yang di rumah ya. Sambil dipersiapkan nanti saya mau menyapa yang di rumah. Ya, dan Soneli ya. Puji Tuhan, Fides. Ya, Frederick ya, Ama Ayen, Ibu Ana, ada Ibu Uli. Pak Gem bisa. Oke ya, Ibu Uli, kemudian Ibu Darnoto ya, puji Tuhan. Pak Marudut Simanjuntak di Lampung dan Ibu Nita ya, puji Tuhan. Kemudian Mas Widodo dan Sulis ya. Ibu Mama Daniel, Tuhan berkati. Ibu Cubwe, Ibu Sokwa, Popolani, Ibu Rosyanti, Opung berdua ya, puji Tuhan. Kemudian Ibu Linawati, Tony dan Ria, Davina, Popolin, Ibu Hegi di Manado ya, Popo Tasya ya, Linda dan Tasya ya, puji Tuhan. Peter, boleh tahu siapa Peter ya? Boleh lihat wajahnya Peter? Ya, Ibu Lenawati. Ya, yang kalau di rumah boleh buka videonya, nanti bisa difoto di Zoom ya. Zoomnya bisa nangkep. Ya, yang belum buka boleh tolong buka. Nanti di Zoomnya bisa direkam. Ya, kita di sini. Ya, yang di sini silakan. Saya dibantu ngatur bapak-bapak, ini gimana fotonya supaya rapi. Yang muda-muda ini ya. Yang berumur di bawah. Satu umur. Ya, kita berfoto bersama ya yang di tempat ini. Yang muda-muda sekali di depan. Oke, saya paling depan ya. Jadi ini semakin muda semakin ke depan. Herdian ke situ sebelah Alen. Sebelah Alen biar kelihatan. Herdian sebelah Alen.